Selamat datang di The Deep Dive. Anda mungkin pernah membayangkan ya, pemerintahan kolonial Belanda di Jawa itu kayak mesin yang rapi, efisien. Apalagi kan mereka melibatkan bangsawan lokal, kaum priai atau menak itu. Iya, kesannya begitu ya. Tapi gimana kalau keterlibatan mereka itu justru jadi titik lemahnya sistem itu? Hari ini nih kita mau dalami sumber analisis Anda yang menyoroti kenapa struktur kekuasaan ganda ini, campuran kontrol Eropa sama tradisi Jawa, ternyata rapuh dan penuh kontradiksi. Betul, dari tahun 1800 sampai 1942 itu banyak masalahnya. Iya kan? Misi kita kali ini, membongkar akar kegagalan struktural ini, terus lihat konsekuensinya apa aja. Oke, kita mulai dari awal deh, soalnya masalahnya udah kelihatan dari dini. Ada upaya sentralisasi gitu oleh Daendels, tapi dia masih sangat bergantung sama struktur lokal. Terus datang Raffles, bawa ide liberalnya, land rent, sewa tanah itu. Oh iya, land rent. Kedengerannya progresif kan, modelan gitu, tapi ternyata loh kok nggak mulus ya jalannya. Wah, justru sebaliknya. Land rent ini bisa dibilang gagal total. Dan kegagalannya ini signifikan banget dampaknya. Gagal total ya, kenapa tuh? Jadi sumber Anda itu nunjukin 3 penyebab utama. Pertama, susah banget nentuin pajak yang fair. Kedua, masyarakat desa waktu itu belum biasa pakai uang tunai buat transaksi. Oke. Masih barter atau sistem lain mungkin ya? Iya, transisi ke ekonomi uang itu nggak gampang. Nah, yang ketiga, dan ini kayaknya yang paling krusial, itu penolakan dari para bupati. Ditolak bupati? Kenapa? Ini bukan sekedar masalah teknis loh. Bisa dibilang ini semacam perlawanan politik gitu, tapi diem-diem. Para bupati ini kan merasa otoritas tradisional mereka, kuasa mereka atas tanah dan petani, bakal hilang kalau rakyat bayar pajak langsung ke pemerintah kolonial. Oh, jadi wibawa dan kontrol mereka terancam ya? Persis. Jadi ini nunjukin juga betapa terbatasnya power kolonial saat itu. Mereka belum bisa seenaknya mengabaikan kepentingan elit pribumi. Menarik. Jadi kegagalan pendekatan liberal ini malah buka pintu buat sistem yang jauh lebih keras ya. Kultur stelsel tuh, tanam paksa. Nah, itu dia, kultur stelsel. Dari kacamata ekonomi Belanda sih, wah, ini sukses besar. Ratusan juta gulden itu mengalir ke Eropa. Untung besar buat mereka ya. Tapi gimana dari sisi kemanusiaan, sosialnya? Nah, itu dia, bencana. Kritik keras muncul di mana-mana. Yang kemudian kan mendorong lahirnya politik etis sebagai upaya, katanya sih, menebus dosa kolonialisme. Iya, politik etis. Tapi ironisnya, seperti yang Anda tahu juga, pendidikan barat yang jadi bagian politik etis ini malah nanti jadi bumerang buat Belanda sendiri. Betul. Senjata makan tuan jadinya. Tapi sebelum ke sana, kita bedah dulu yuk inti masalahnya. Struktur administrasi ganda itu sendiri. Dualisme birokrasi. Tepat. Jadi, di satu sisi nih, ada Binnenlandsche Bestuur, BB. Itu administrasi Eropa yang jelas superior. Dari gubernur jenderal di atas sampai kontroler di daerah yang tugasnya ngawasin bupati. Oke, itu sisi Eropanya. Sisi satunya? Sisi lainnya ya Inlandsche Bestuur, IB, birokrasi pribumi yang posisinya jelas-jelas subordinat di bawah BB. Ini bukan sekedar dua sistem jalan bareng, tapi hierarkis banget dan penuh potensi gesekan. Dan peran bupati sendiri jadi berubah drastis dong di struktur ini. Sumber Anda nyebutin ada pergeseran dari abdi dalam, pelayan raja, jadi abdi government? Ya, pelayan pemerintah kolonial Belanda. Artinya loyalitas utama mereka geser ya, bukan lagi ke keraton atau mungkin ke rakyatnya, tapi ke Den Haag, ke pemerintah kolonial. Persis. Mereka jadi ujung tombak birokrasi kolonial di lapangan. Tapi, diawasinya ketat banget sama kontroler itu. Wah, posisi sulit ya. Gimana mereka menyeimbangkan ini semua? Antara harus kelihatan berwibawa di mata rakyat, tapi sebenarnya di bawah kontrol ketat Belanda. Nah, disinilah letak kontradiksi fundamentalnya, kelemahan sistemiknya. Belanda itu kan pengennya birokrasi yang rasional, efisien, kayak di Eropa, buat memaksimalkan eksploitasi. Logis. Tapi, di sisi lain, mereka juga sadar banget, stabilitas politik itu cuma bisa dijaga kalau mereka memanfaatkan otoritas tradisional para priai ini. Rakyat kan masih patuh sama mereka. Jadi butuh efisiensi Eropa, tapi juga butuh karisma feodal lokal, gitu ya? Begitulah hasilnya. Ya, sistem yang inheren gak efisien, penuh konflik.
Belanda pengen modernisasi administrasi, tapi kok ya pada saat yang sama malah melestarikan elemen-elemen feodal, termasuk ya praktek korupsi, patronase, demi menjaga ketertiban, biar eksploitasi lancar. Jadi malah melestarikan korupsi demi stabilitas. Wah. Iya, bisa dibilang gitu. Ini menciptakan semacam kelumpuhan struktural, maju kena, mundur kena. Dan untuk menjaga stabilitas itu, Belanda secara sadar mempertahankan hak waris jabatan Bupati, Erfelijk Hetsbeginsel itu kan. Jadi sengaja banget ngunci posisi elit tradisional ini. Butuh kaum menak sebagai perantara. Benar. Tapi peran sebagai perantara ini justru malah menjebak kaum menak dalam krisis legitimasi. Dari berbagai arah loh. Krisis legitimasi gimana tuh? Coba bayangkan, di mata rakyat jelata, mereka makin kelihatan kayak alat penjajah aja. Boneka Belanda. Oke, dari bawah begitu ya. Terus, di mata Belanda sendiri, mereka tetap dianggap bawahan, yang nggak sepenuhnya bisa dipercaya. Makanya harus terus diawasi kontroler tadi. Jadi dari atas juga ditekan. Terus? Nah, muncul lagi kelompok baru, kaum terpelajar, hasil dari politik etis itu sendiri. Mereka ini melihat para priai kolaborator ini sebagai simbol feudalisme yang harus digulingkan. Jadi, posisi para menak ini serba salah banget. Wah, terjepit dari semua sisi ya. Ditambah lagi, kayaknya kaum menak ini nggak kompak-kompak amat ya. Sumber Anda kan bilang ada persaingan internal juga. Iya, ada konflik antara menak lama yang dinastinya udah mapan turun-temurun sama menak baru yang mungkin naik karena prestasi atau koneksi lain, bukan murni keturunan. Oh, ada friksi internal juga. Ada. Terus, ada juga resistensi dari kalangan atas terhadap pengaruh barat. Hal-hal kayak menolak murid sekolah Belanda pakai celana panjang, itu kan contoh kecil, tapi menunjukkan keengganan mereka buat beradaptasi sama perubahan zaman. Perpecahan internal, konservatisme, ini pasti melemahkan posisi mereka dong ya, menghadapi dinamika abad ke-20. Sangat melemahkan. Dan pilihan Belanda buat bersandar pada konservatisme priai ini, akhirnya jadi bumerang buat modernisasi birokrasi itu sendiri. Gimana tuh maksudnya? Ya, prioritas utamanya Belanda kan jadi jelas, eksploitasi yang stabil, bukan transformasi sosial atau pemerintahan yang benar-benar efisien ala Barat. Akibatnya, ya praktek-praktek feodal yang koruptif tadi, itu terus hidup dalam tubuh birokrasi. Dianggap, ya sudahlah, itu harga yang harus dibayar demi stabilitas. Jadi modernisasi administrasi yang sesungguhnya terhambat ya? Terhambat banget. Lalu datanglah ironi pendidikan Barat itu ya. Sekolah macam Osvia, Mosvia, itu kan didirikan buat nyetak kader-kader pribumi yang loyal sama sistem kolonial. Iya, tujuannya itu. Mencetak pegawai yang patuh. Tapi loh, kurikulum Barat itu sendiri kan menanamkan benih-benih gagasan baru. Nasionalisme, demokrasi, hak menentukan nasib sendiri. Nah, itu dia intinya. Pendidikan yang tadinya dirancang untuk melanggengkan kekuasaan kolonial, justru melahirkan para penantangnya. Ide-ide itu menyebar di kalangan terpelajar. Jadi alat perlawanan justru lahir dari sistem mereka sendiri. Tepat sekali. Elit terdidik baru inilah yang kemudian jadi motor gerakan nasionalis. Mereka nggak cuma nantang Belanda loh, tapi juga nantang legitimasi kaum priai yang dianggap kolaborator itu. Jadi priai ditantang dari dua arah ya, Belanda dan nasionalis. Iya, betul. Dan sebagian besar aristokrasi tinggi, menak pangloh runa itu, sikapnya defensif. Mereka nolak perubahan karena nasionalisme itu mengancam posisi istimewa mereka yang dijamin Belanda. Jadi mereka ngiket nasib ke Belanda ya? Iya, mereka pertaruhkan nasibnya pada rezim kolonial. Ya, akhirnya ikut tenggelam waktu rezim itu runtuh pasca 1945. Mereka kehilangan relevansi di era Indonesia merdeka. Pergeseran elit total terjadi. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, kegagalan sistem ini akarnya ada di kontradiksi yang nggak pernah bisa diselesain ya. Benturan antara logika eksploitasi rasional ala Belanda sama kebutuhan melestarikan feodalisme lokal demi stabilitas. Ya, kontradiksi inheren. Dan ini kelihatan dalam kebijakan yang gagal, kayak land rent tadi, terus struktur birokrasi ganda yang emang cacat dari lahir, dan juga ketidakmampuan elit tradisional priai andiri buat beradaptasi. Semua itu saling terkait. Dan yang perlu Anda perhatikan juga dari sumber ini penting, adalah warisannya. Warisannya. Maksudnya,
Pola-pola kayak sentralisasi kekuasaan yang kuat, gaya memerintah yang top-down, budaya patronase, atau patrimonialisme, bahkan korupsi yang sifatnya struktural. Oke. Nah, semua ini disebut sebagai warisan era kolonial yang ternyata terus membekas dalam praktek birokrasi Indonesia pasca kemerdekaan, seolah-olah negara baru ini mewarisi cetak biru yang udah bermasalah dari awal. Wow, jadi strukturnya mewarisi kerangka yang sudah cacat ya? Ini bawa kita ke sebuah refleksi penutup nih buat Anda para pendengar. Silakan. Kalau kita lihat gimana struktur kekuasaan tradisional itu dimanfaatkan, dan akhirnya ya gagal berfungsi efektif dalam sistem kolonial ini, pertanyaannya adalah, sejauh mana dinamika serupa mungkin masih bermain saat ini? Relevan sekali. Atau pengaruh informal lain yang sudah mengakar kuat di berbagai wilayah kita. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut deh. Betul, perlu kita pikirkan bersama. Oke, sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.